Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke berita yang pertama pemirsa. Presiden Joko Widodo siang tadi resmi melantik 2 menteri baru dan 9 pejabat kejaksaan di Istana Negara Jakarta. Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto dilantik menggantikan Menko Polhukam sebelumnya Mahfud MD. Sementara posisi Menteri ATR BPN dipercayakan kepada Agus Harimurti Yudhoyono. Presiden Joko Widodo hari ini resmi melantik 2 menteri baru di Istana Negara. Presiden menunjuk Hadi Cahyanto sebagai Menteri Politik Hukum dan HAM, menggantikan Menko Polhukam sebelumnya Mahfud MD. Sementara posisi Menteri ATR BPN diisi oleh anak sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, yakni Agus Harimurti Yudhoyono. Pelantikan keduanya berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 34/P tahun 2024 yang merujuk pada pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Hadi Cahyanto merupakan Panglima TNI periode 2017-2021 yang kemudian ditunjuk Presiden menjadi Menteri ATR BPN sejak Juni 2022. Sementara Agus Harimurti Yudhoyono merupakan lulusan Akmil tahun 2000 yang meraih predikat terbaik dan bintang Adi Makayasa. Selain kedua menteri, Presiden Joko Widodo juga melantik dan mengangkat 9 anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia masa jabatan 2024-2028. Pelantikan 9 anggota Komisi Kejaksaan berdasarkan keputusan Presiden nomor 17/M tahun 2024. Sementara itu dalam keterangan pers, Presiden berpesan kepada masing-masing menteri baru. Kepada Menko Polhukam Hadi Cahyanto, Presiden berpesan untuk menjaga situasi politik dan keamanan tanah air tetap kondusif, serta menyelesaikan segala persoalan masalah investasi yang akan masuk ke Indonesia. Sedangkan kepada AHY, Presiden meminta penyelesaian sertifikat elektronik agar didorong lebih masif. Presiden juga meminta penyelesaian 120 juta bidang tanah untuk dapat terdaftar melalui PTSL. Pak Menko Polhukam, kita tahu dia dulu Panglima, saya kira untuk mengatasi hal yang berkaitan dengan politik, hukum dan keamanan sangat siap. Dan saya tadi sudah pesan beberapa hal yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban, dan juga yang berkaitan dengan dukungan terhadap investasi yang akan masuk ke Indonesia. Saya rasa itu, saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk Kementerian ATR BPN karena ini urusan manajemen. Saya kira beliau akan sangat siap. Saya tadi sampaikan 3 hal ke Pak Menteri BPN. Yang pertama yang berkaitan dengan sertifikat elektronik harus didorong agar lebih masif. Yang kedua, target untuk HGU carbon trading yang berkaitan dengan PP itu segera selesaikan karena banyak yang ingin masuk. Yang ketiga, yang berkaitan dengan target 120 juta PTSL. 120 juta bidang untuk masuk ke PTSL harus bisa kita selesaikan. Saya rasa itu. Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan Presiden terkait publisher right. Dengan diterbitkannya Perpres ini diharapkan dapat mendukung jurnalisme yang berkualitas sekaligus memastikan keberlanjutan industri media nasional di tanah air. Presiden Joko Widodo secara resmi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas atau publisher right. Saat pembukaan puncak peringatan Hari Pers Nasional 2024, Presiden mengungkapkan dalam proses penyusunan Perpres ini tidaklah mudah dan telah melalui pertimbangan yang sangat panjang, sehingga akhirnya berhasil menentukan titik temu untuk bisa disahkan dan ditandatangani.
Melalui Perpres tersebut, Presiden menyebut bahwa pemerintah tidak sedang mengatur konten pers, melainkan ingin mengatur hubungan bisnis antara perusahaan pers dan platform digital dengan semangat untuk meningkatkan jurnalisme berkualitas. Presiden juga mengingatkan bahwa implementasi Perpres ini masih harus mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi, terutama selama masa transisi implementasi Perpres tersebut, baik perihal respon dari platform digital dan respon dari masyarakat pengguna layanan. Perlu saya ingatkan tentang semangat awal dari Perpres ini. Kita ingin jurnalisme berkualitas, jurnalisme yang jauh dari konten-konten negatif, jurnalisme yang mengedukasi untuk kemajuan Indonesia. Kita juga ingin memastikan keberlanjutan industri media nasional. Kita ingin kerjasama yang lebih adil antara perusahaan pers dan platform digital. Kita ingin memberikan kerangka umum yang jelas bagi kerjasama perusahaan pers dan platform digital. Perpres ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengurangi kebebasan pers. Saya tegaskan bahwa publisher rights lahir dari keinginan dan inisiatif insan pers. Pemerintah tidak sedang mengatur konten pers. Pemerintah mengatur hubungan bisnis antara perusahaan pers dan platform digital dengan semangat untuk meningkatkan jurnalisme yang berkualitas. Usai diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas atau publisher right, Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong Dewan Pers untuk segera membentuk komite yang menangani kerjasama perusahaan platform digital terhitung sejak tanggal diundangkan hingga 6 bulan ke depan. Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong agar Dewan Pers segera membentuk komite yang menangani kerjasama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong menjelaskan bahwa tugas komite tersebut untuk memastikan pemenuhan kewajiban perusahaan platform digital dalam mendukung jurnalisme berkualitas. Sesuai dengan yang tercantum dalam bab 3 pasal 14, komite ini harus berjumlah ganjil paling banyak 11 orang, dengan perwakilannya terdiri dari Dewan Pers paling banyak 5 orang, kementerian berjumlah 1 orang, dan pakar di bidang layanan platform digital yang tidak terafiliasi dengan perusahaan platform digital atau perusahaan pers paling banyak 5 orang. Kita mendorong teman-teman Dewan Pers untuk segera membentuk komite, ya, karena di dalam Perpres ada amanat untuk membentuk komite. Ya, komite ini kemudian kalau sudah terbentuk, segera juga menyusun aturan, prosedur, ya, kerjasama untuk memastikan Perpres ini berjalan, ya, sesuai dengan harapan kita, ya, yakni membentuk ekosistem bisnis media, ya, antara platform digital dan perusahaan pers ini bisa berlangsung baik, ya, ekosistemnya, dan menghasilkan jurnalisme berkualitas. Selain itu, Usman Kansong juga menjelaskan bahwa usai diterbitkannya Perpres ini, Kominfo juga nantinya akan membentuk tim mitigasi bersama dengan sejumlah perusahaan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang mungkin timbul sebelum Perpres tersebut berlaku setelah 6 bulan terhitung sejak tanggal diundangkan. Untuk itu, Usman Kansong pun mendorong agar semua pihak, terutama platform digital, dapat menjalankan Perpres ini dengan baik, yang diharapkan dapat merawat, memelihara, dan mempertahankan kehidupan media secara ekonomi melalui kerjasama dan bagi hasil antara platform dengan media nasional maupun lokal di Indonesia. Pemirsa, Kementerian Keuangan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Lembaga lainnya menggelar forum tematik Bako Humas Pemadanan NIK menjadi NPWP. Forum tersebut guna mensosialisasikan Perpres 1 Data Indonesia. Kementerian Keuangan sebagai organisasi pengelola keuangan negara memiliki berbagai kebijakan strategis terkini yang perlu dikomunikasikan ke masyarakat agar dapat memahami dan mengambil aksi yang diperlukan untuk ikut mengawal APBN. Untuk itu, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan berkolaborasi dengan Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak serta kementerian lembaga lainnya menyelenggarakan forum tematik
Bakohumas. Forum tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan kebijakan terkait pemadanan NIK menjadi NPWP serta batas waktu pelaporan SPT tahunan. Kegiatan tersebut berlangsung di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta pada Rabu 21 Februari 2024. Dalam sambutannya, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Denny Suryantoro mengatakan, kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP tersebut guna mendukung Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses antar instansi pusat maupun daerah. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini maka seluruh kementerian dan lembaga di Indonesia dapat bahu-membahu menyampaikan pesan kepada masyarakat mengenai kewajiban pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak pribadi yang akan berakhir pada 31 Maret 2024 dan wajib pajak badan pada 30 April 2024 serta informasi terkait inovasi pemadanan NIK menjadi NPWP. Kegiatan hari ini seru sekali seperti yang disampaikan Pak Dirjen tadi. Tentunya yang pertama silaturahim ya, karena Bakohumas ini sangat penting. Kita bisa saling berkolaborasi, koordinasi, integrasi, sinergi. Jadi teman-teman insan kehumasan di seluruh kementerian lembaga ini berkumpul pada pagi hari ini. Dan harapannya ini memang kita mengambil tema untuk pelaporan SPT dan pemadanan NIK NPWP, maka harapannya dengan forum tematik Bakohumas pagi ini, teman-teman insan kehumasan KL dapat bahu-membahu menyampaikan pesan, mengamplifikasi kepada seluruh masyarakat mengenai kewajiban pelaporan SPT ini. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.